Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zar Butik Sri Kandi Rumah Jahit. Kita sekarang akan buat tutorial bagaimana cara membuat himar seperti ini, tapi yang saya bahas kali ini adalah membuat lubang pakai resleting dengan sistem bobok. Seperti apa? Yuk kita mau lihat. Ini seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kita akan buat seperti ini. Ya. Ini adalah sistem bobok. Jadi, ini seperti ini. Dia tidak berat, ya. Ini bahannya Fursan Seal by Sultan, ya, seperti ini. Nanti jika dibuka sletingnya atau ininya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, ada lubang tangannya. Ini di bawah tangan, ya, siku di bawah sedikit, jadi dia nanti bagus hasilnya. Yuk kita lihat cara buatnya seperti apa. Kita ikuti terus ya. Jangan lupa nanti subscribe dan like, share dan komen. Nanti rekomendasi bisa request untuk video-video selanjutnya agar tidak ketinggalan dengan channel Zar. Step pertama adalah kita siapkan bahan 2 keping dengan sudah dilapisin pislin, ya. Ini sudah dilapis pislin. Kemudian nanti jahit seperti ini. Jahitnya mepet seperti ini, ya. Mepet. Lalu kemudian yang satunya mepet juga. Nah, seperti ini. Jahit kecil sampai dia tuh benar-benar bagus. Kita jahit dulu ya. Setelah dijahit, ini hasilnya. Ini mepet, harusnya pakai sleting besi dengan menggunakan sepatu sebelah seperti ini. Ya. Sepatu sebelah. Penggunaannya. Nah, nanti yang ini saya dari sini hanya 0,5, bisa juga 1 cm. Jadi ke sini 1 cm, ke sini 1 cm, jadi 2 cm. Di tengah-tengah ada sleting giginya. Ini panjang sletingnya adalah 7 in. 7 in itu kurang lebih 15 cm, ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya nanti kita pasang di himarnya. Langkah selanjutnya adalah jika ininya sudah dijahit terlebih dahulu, kan, sudah ya, kita sisihkan. Lalu kemudian ini himarnya kita lubangi atau kita beri tanda yang sudah dijahit kasar terlebih dahulu, dan bawahnya sudah dikasih pislin, ya. Jadi harus dikasih pislin, jenisnya sutra saya, ya. Jadi dia lentur seimbang dengan kategori bahannya, jadi tidak mengkerut nanti, ya. Nah, ini segitiga ini untuk nanti digunting. Lalu kemudian yang tengah kita gunting. Oke, kita gunting dulu ya. Ini sudah digunting tengahnya. Oke, seperti ini. Ini juga sudah digunting. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita lipat bagian ini ke dalam, ya, seperti itu. Ya, dilipat. Lalu kemudian ini juga kita lipat, ya, ininya kita lipat. Kemudian ininya juga kita lipat sampai dia berbentuk lubang, ya. Sudah seperti ini, ya, kita pentulkan dulu, ya. Jika sudah menghasilkan diameter yang sama, kemudian ini kita letakkan yang ini di bagian atas, berarti menghadap ke kepala, ya. Ya, ini diameternya harus sama. Jika tidak sama, itu akan mengakibatkan miring sebelah. Nah, ini seperti ini. Lalu kita pentulkan dan jahit ditindis. Ya, boleh ini mah sistemnya tindis karena dia akan kalau tidak ditindis dia tidak kuat jahitannya, ya. Nanti kita pentulkan setelah rapi. Setelah rapi dipentulkan terlebih dahulu, ya, seperti ini. Lalu kemudian kita jahit dari sini, ujung sini ke sini sampai muter, lalu ke sini ditindis, bertemu lagi di sini. Ya, kita jahit dulu, ya.
Nah, ini hasil yang setelah dijahit. Oke, jadinya seperti ini ya. Setelah digosok, ini sudah digosok ya. Jadi rapi. Nah, ini ada lubang, nanti ininya ditutup dengan ini, lubangnya tidak terlihat. Oke. Seperti ini ya, sahabat semuanya. Nah, ini adalah sistem bobok. Jadi, tidak langsung yang bahannya ini ke sini. Biasanya kan kalau yang lain adalah misalnya ininya langsung ke sini nih. Nah, dia akan mengakibatkan sebuah kerutan di bagian ininya. Karena ini kan medianya tidak ada yang harus berpijak, di mana berpijaknya. Makanya harus ada sistem bobok. Jadi sistem bobok ini di sininya dia terbantu rapi, di sininya juga rapi. Oke, ini adalah made in by Zar Butik Sri Kandi Rumah Jahit. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel Zar Butik Sri Kandi Rumah Jahit ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan buatkan, ini adalah belahan untuk manset laki-laki ya. Jadi boleh nanti diberikan untuk kancing di sini satu, lalu di sini satu ya. Nah, ini cara buatnya bagaimana? Nanti kita saksikan video tutorialnya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham bagaimana caranya. Nanti ini tindisannya sesuai dengan kualitas tailor ya. Laki-laki itu identik dengan tindisan seperti ini. Ini saya buat ininya agak lancip seperti ini, ada segitiganya biar nanti pas ke sini dia seperti ini. Oke. Pertama-tama adalah siapkan bahan seperti ini. Ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya. Ini pakai fislin yang jenis sutra. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah ini pola tangan ya. Ini garis tengah, serat tengahnya memanjang. Ini garis pinggir. Jadi ini yang untuk belakang ya. Ini saya berikan tanda kapur, kesininya kurang lebih 7 cm, dari sini ke sini kurang lebih 12 ya. Ini dari sini ke sini kurang lebih 10 cm, dari 10 nanti ada lipatan yang untuk segitiganya kurang lebih 3 sampai 4,5 boleh ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini kita taruh di, kalau yang biasanya kan di atas seperti ini ya, nanti kita taruhnya di belakang seperti ini. Oke, beda dengan pembuatan kancing yang video sebelumnya. Kalau yang kancing bagus ketemu bagus, sekarang yang bagian dalam ketemu dengan bagian ini. Nanti setelah ini sudah seperti ini, kemudian kita jahit dengan diameternya ini 0,5, semuanya jadi ada kurang lebih 1,5 cm. Lalu jahit keliling ya. Ini setelah dijahit, ini sudah dijahit ya, kelihatan ya, sudah dijahit seperti ini. Oke, kemudian kita gunting bagian tengahnya. Jangan lupa diberi panah seperti ini, segitiga maksud saya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ini terbalik ke sini ya. Ini dibalik ke sini nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kemudian kita yang bagian pinggir sini yang lebih kecil ya, yang lebih kecil ini nanti ada di bagian bawah. Nanti kita lipat nih ya, kita lipat kurang lebih 1 cm. Nah, 1 cm itu seperti ini ya, seginilah kurang lebih ya.
Nah, nanti kita jahit keliling sini sampai sini. Oke. Ini cara ngelipatnya seperti ini ya. Ini kan tadinya seperti ini. Ya, ini kan seperti ini nih. Ya. Tuh, tadinya kan seperti ini. Ini kan 1 senti nih. Lubang ini kan 1 senti. Kita lipat, ini menutupi lubang ini. Jadi kita lipat seperti ini. Ini menutupi lubang ini. Kemudian yang ini kita lipat kurang lebih 1 senti, ini kurang lebih 1,5. Jadi tidak sama ya. Nah, seperti ini. Jadi dia lebih kecil bagian ujung, lebih besar bagian ini. Jadi seperti ini. Nah, tapi yang ujungnya ini ketutup. Lalu kemudian jahit ya. Jahitnya dari ujung sini yang saya beri kapur ya, dari sini nih, dari batas yang tadi yang seperti ini, yang lubang ini, naikkan kurang lebih segini ya. Lalu dari sini kemudian jahit ke sini, keliling, boleh keliling, boleh satu sisi ya. Nah, sebelum ini kita jahit, kita potong terlebih dahulu. Ada yang dipotong ya, yang terlebih dahulu. Potongnya seperti apa Om? Kita pentulkan dulu bagian ininya, kita pentulkan agar dia diam. Nah, seperti ini. Jika sudah, dari tanda ini ya, dari tanda ini kita potong kurang lebih 0,5 setengah senti dari sini. Oke, kita potong seperti ini. Kemudian kita potong kembali. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita potong tengahnya, dibuang bagian ini. Oke, setelah ini sudah selesai, kita jahit terlebih dahulu. Kita selesaikan bagian ini dulu ya, seperti ini kita jahit. Ini hasil dari jahit tadi ya, seperti ini hasilnya, kelihatan ya, seperti ini. Lalu kemudian yang sisinya, yang sebelah sini, ini kan akan menjorok ke sini ya. Dia tidak begini, tidak nganga begini, tapi begini. Nah, ini kita tutup ya, kita tutup bagian ujungnya ini, kita harus tutup dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kita buat sesuai dengan lebarnya ini ya. Ini misalnya 2 cm, berarti ini 1 cm, ini juga 1 cm, tapi dia ujungnya ini sama, tapi ininya yang lebar ya. Jadi seperti ini nih. Nah, seperti ini lipatnya. Ini nanti ada yang digunting ya. Ini kebesaran kita gunting dulu. Ini setelah digunting kita buang bagian ininya. Oke. Nah, setelah ini kita tutup. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gitulah. Nanti ada ujungnya ini, nanti kita dibuat segitiga. Oke. Nanti ini kita lihat sampai dia benar-benar tertutup rapi ya. Kemudian kita jahit kembali. Oke. Setelah dilipat seperti ini ya, kita coba pentulkan agar seratnya itu pas ya. Nah, setelah kita pentulkan, dibantu dengan pentul, kita dari ujung sini ke sini kurang lebih 9 atau 10. Karena kenapa? Pas di bagian dalamnya tuh. Oke. Pas bagian dalam. Lalu kemudian kita jahit, kita pentulkan dari sini. Jahitnya seperti ini ya. Dari sini ujung mentok, diam dulu, baru nanti dari sini 5 cm ya, dari sini 5 cm ya. Nah, ujung sini kita akan buat segitiganya. Kita gunting dulu ini yang lebihnya, kurang lebih dari ujung, dari yang sudah ditandai 1 cm ya. Nah, ujungnya ini kita lipat. Kalau saya seperti ini ya, ujungnya kita lipat saja sesuai selera masing-masing. Mau bentuknya agak lancip boleh, ada yang bentuknya pipih juga boleh, sesuai selera ya, seperti ini. Setelah sudah dipentulkan seperti ini kita pentulkan agar dia diam. Nah, seperti ini. Lalu kemudian jahit dari sini, dari ujung sini ya, lalu ke sini. Kalau saya ya, dari sini ke sini gini,
lalu ke sini muter, nanti di sini berbalik. Oke, kita jahit dulu ya. Kita jahit. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Seperti ini hasilnya, sudah dijahit. Ini belum finishing gosok ya, kalau digosok nih lebih cantik lagi. Nah, seperti ini ya, semoga bermanfaat. Nanti kita session selanjutnya adalah pembuatan mansetnya ya. Semoga menginspirasi untuk para penjahit. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video tutorial saya bermanfaat untuk semua para penjahit. Selamat beraktivitas dan tetap semangat berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.